Konstruksi programnya sendiri ada tiga konstruksi dasar. Di dalam suatu program komputer itu konstruksi dasarnya itu ada tiga. Yang pertama kita sudah lihat, yang pertama disebut dengan sequence. Yang kedua adalah selection, pemilihan. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan pemilihan. Kemudian yang ketiga adalah iteration, pengulangan. Nah, ada tiga konstruksi dasar di dalam program. Nah, di dalam algoritma juga sama. Jadi bagaimana kita menyatakan ini. Kemudian yang kedua adalah selection dan iteration. Nah, yang kita akan bahas sekarang masih di sequence atau urutan. Ya, sudah. Oke, kita sudah mempelajari basic daripada operasi dasar, assignment, kemudian kita gabungkan dengan konstruksi dasar. Nah, konstruksi dasar yang sequence atau urutan ini adalah konstruksi yang paling sederhana. Program yang dibuat juga program yang sederhana, seperti ini, cuma menjumlahkan dua buah bilangan yang diterima dari keyboard. Jadi sangat sederhana sekali programnya juga. Kemudian kita lanjutkan. Kita diberi masalah ya. Jadi komputer kan program komputer itu kan program untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita diminta untuk membuat program yang digunakan untuk menghitung luas dan keliling dari lingkaran. Jadi ada masalah ya, berarti ini minta diselesaikan. Buatkan algoritma program untuk menghitung luas dan keliling suatu lingkaran. Jadi kita diminta nih, ya, ada program diminta untuk membuatkan algoritma untuk membuat program yang menghitung luas dan keliling suatu lingkaran. Jadi sebelum seperti yang kita ketahui bahwa untuk bisa membuat algoritma dari suatu program, maka kita harus memahami masalahnya. Jelas kalau ini kan masalahnya sederhana, untuk menghitung luas dan keliling suatu lingkaran. Nah, menyelesaikannya gimana untuk bisa membuat ini? Berarti kita harus tahu bahwa untuk menghitung lingkaran, keliling lingkaran itu adalah, atau luas dulu ya, luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat ya, ininya ya, rumusnya. Kemudian untuk keliling lingkaran 2 pi r, sorry bukan salah ini, pi r kuadrat ya, pi r kuadrat. Kemudian kan kelilingnya adalah 2 pi r ya, 2 pi r. Nah, gini, pi itu adalah suatu bilangan yang bisa kita representasikan dengan pi adalah 22/7 ya, atau 3,14 ya. Kita menuliskannya dengan notasi bahasa Inggris ya, pakai dot, pakai titik 3,14-nya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas dan keliling lingkaran. Nah, berarti inputnya untuk itu kan kita mesti ditanya kan, oh inputnya adalah berupa jari-jari. Nah, 2 jari-jari saja. Berarti untuk menyelesaikan ini ada input atau masukannya berupa jari-jari lingkaran. Nah, ini
Nah, jari-jari lingkaran. Ini solusinya, ini cara menyelesaikannya, berarti untuk menghitungnya ini. Nah, algoritmanya bagaimana? Nah, algoritma itu kan urutan untuk menyelesaikan masalahnya. Kita sudah tahu, berarti untuk menghitungnya pakai rumus ini, kemudian harus ada jari-jari yang dimasukkannya, jari-jari dari lingkarannya. Nah, berikutnya adalah membuat algoritmanya. Nah, algoritma itu kan urutannya supaya bisa menyelesaikan ini. Berarti yang pertama ditanya adalah kita membuat variabel P, ya. Variabel P diisi dengan, kita bisa mengisi dengan 3,14 seperti ini. Maaf, bukan pakai sama dengan ya, kita isi pakai tanda panah kiri. Nah, P 3,14, atau boleh juga P diisi dengan 22 dibagi 7. Ini sama saja. Tergantung kita mau menggunakan ketelitian yang mana. Kalau kita ingin menggunakan yang lebih teliti, berarti P-nya diisi dengan 22 bagi 7. Nah, setelah itu kita meminta input R-nya, jari-jarinya, berarti read dari ini jari-jari. Nah, begini. Nah, kemudian luasnya diisi oleh P. Nah, kali itu pakai tanda asteris. Pi R kuadrat, R kali lagi R, seperti ini. Jadi Pi R. Nah, kemudian kelilingnya diisi dengan 2 kali Pi kali R. Nah, ini adalah menyelesaikannya. Nah, kemudian kita mengeluarkan outputnya dengan write L, write K, gitu. Jadi luas, keliling. Berurutan ya? Ya, harus berurutan. Kebalik ya? Tidak boleh loncat-loncat. Artinya kita tahu seperti ini. Seperti ini kan kita hanya ngomong. Kita kan hanya bicara saja. Tapi kalau kita menerjemahkan menjadi algoritma, kemudian yang akan jadi program, maka harus jelas urutannya, mana dulunya. Jadi kalau salah urutan, maka akan salah programnya. Nggak bisa jalan, malah error, istilah umumnya. Nggak bisa menyelesaikan. Tidak bisa menyelesaikan, malah error programnya gitu. Misalnya read-nya di bawah gitu. Setelah write, gimana ngitungnya, R-nya tidak diketahui, harus diketahui dulu. Jadi ini harus dipahami. Nah, ada kombinasi. Sekarang kalau programnya kita algoritmanya, jadi diminta untuk membuat algoritma untuk program menghitung luas keliling suatu lingkaran, luas dan keliling suatu lingkaran, tetapi yang diketahui adalah diameternya. Jadi di sini kita diminta lagi misalnya untuk membuat program, jadi ini dimodifikasi soalnya. Yang diketahui atau yang diinput adalah diameter lingkaran. Yang diketahui atau yang diinput ya, maksudnya yang dimasukkan sebagai data untuk ini adalah diameternya. Nah, bagaimana membuat programnya? Algoritmanya seperti apa? Algoritma untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, tetapi yang diketahui adalah diameter. Yang kita lakukan di sini adalah melakukan modifikasi ini saja.
Programnya udah benar seperti ini, cuma bagian ini dimodifikasi menjadi read diameternya kan. Nah, R-nya adalah diameter bagi 2. Berikutnya programnya sama persis. Enggak R dulu mas, read dulu. Iya, read-nya read diameter kan. Oh. Yang ini diganti. Yang blok ini. Read R ini diganti dengan read diameter, kemudian R diisi oleh D bagi 2. Oke, ini tentang sequence.